Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan gabungkan di pertemuan 5, 6, dan 7 ya, dalam satu materi ya, dalam satu pertemuan. Mari saya akan bahas mengenai yang pertama adalah komponen penelitian. Komponen penelitian ada konsep, indikator, dan variabel. Menurut Wimmer dan Dominic, ini ada langkah-langkah utama dalam penelitian yang baku, akurat, dan bermakna, yakni menetapkan teori, memilih konsep, dan konstruk. Menurut Watt dan Van den Berg ini, pentingnya kemampuan peneliti menjelaskan konsep dalam definisi teoritis dan definisi operasional. Jika dirumuskan dari dua pendapat di atas tadi ya, penelitian ini memiliki unsur-unsur penting, yakni ada konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, pengukuran, dan definisi operasional. Kalau di kualitatif ini nggak ada ya unsur-unsur dalam penelitian ini ya. Ini hanya ada di dalam penelitian kuantitatif ya. Ingat ya. Namun, konsep dan teori ini pasti ada ya di dalam kualitatif ya, tapi tentunya balik lagi, teori ataupun konsep ini harus disesuaikan dengan penelitian kita, mau ke kuantitatif atau ke kualitatif ya. Kita lihat dulu ya, apa itu konsep ya. Konsep dan teori ini sedikit berbeda ya. Nah, konsep dapat dikatakan sebagai istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dan sederhana. Seperti kejadian, peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat peneliti. Contohnya, bila kita menemukan fakta tentang sesuatu, berkaki dua, memiliki sepasang tangan, mata, kuping, kecerdasan. Nah, jika digeneralisasikan, ini fenomena tersebut menjadi sebuah konsep, yaitu manusia. Ya, konsepnya manusia. Apa itu fenomena yang ada atau fakta yang ada mengenai manusia? Tadi ya, berkaki dua, memiliki sepasang tangan, mata, kuping, kecerdasan. Ini adalah konsep manusia. Selain itu, menurut Wimmer dan Dominic, konsep sangat penting untuk penelitian. Kenapa? Alasannya adalah konsep menyederhanakan proses penelitian dengan menggabungkan ciri-ciri, objek, atau orang-orang ke dalam kategori umum. Misalnya, jika keluarga memiliki objek-objek seperti DVD player, handphone, laptop, maka kemudian akan digeneralisasikan menjadi keluarga melek teknologi. Yang kedua ini menyederhanakan komunikasi di antara sesama peneliti agar lebih memahami suatu hal. Misalnya, jika peneliti menyebutkan konsep dari agenda setting, maka peneliti yang lainnya akan pasti tahu apa itu agenda setting. Ya, jadi alasan dari konsep ini menurut Wimmer dan Dominic, pertama tadi ya, konsep menyederhanakan proses penelitian. Kemudian yang kedua, menyederhanakan komunikasi di antara sesama peneliti agar lebih mudah memahami ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Contoh dari konsep meja. Apa yang menjadi atau apa yang tergambarkan dari kalian mengenai meja? Meja ini adalah konsep yang merepresentasikan sebuah objek yang terbuat dari kayu, mempunyai 4 kaki, sebagai penyangga sebuah bidang datar yang terkadang terbuat dari kaca, yang semua bahannya bersifat konkret. Kemudian warna. Warna ini kan banyak ya. Konsep dari coklat, kuning, merah, biru, hijau, dan sebagainya yang berhubungan dengan warna.
gitu ya. Contoh lain lagi adalah berat. Berat ininya adalah kilo, ons, gram, digeneralisasikan menjadi berat ya. Terpaan media itu gimana? Terpaan media ini digeneralisasikan dari frekuensi dan durasi tayangan media tertentu. Agenda media, konsep dari agenda media ini direpresentasikan dari ranking urutan isu-isu yang diberitakan oleh media. Belajar, konsep dari belajar ini adalah membaca buku, mendengarkan ceramah dosen, dan mengerjakan tugas. Ini adalah beberapa contoh konsep yang dan nantinya juga bisa banyak sekali konsep-konsep yang akan kalian berikan di penelitian kuantitatif kalian ya. Tidak hanya teori ya yang digunakan oleh penelitian yang digunakan di penelitian baik kuanti maupun kualitatif ya. Lanjut kepada definisi konstruk. Definisi konstruk ini menurut Wimar dan Dominic masih yang sama. Konstruk adalah konsep yang memiliki 3 karakteristik. Pertama, konsep berubah menjadi konstruk jika dijabarkan ke dalam dimensi-dimensi yang lebih rendah. Kedua, konstruk tidak bisa diamati secara langsung, maka itu tugas peneliti atau tugas kita sebagai peneliti memberikan identitas pada setiap dimensi. Yang ketiga, biasanya hanya digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan konteks penelitian. Misalnya konsep menonton televisi ini, ukuran dimensi-dimensinya yaitu jumlah menonton dan isi yang ditonton akan berbeda setiap kegiatan penelitian. Contoh dari konstruk. Nah, kemiskinan ini kita lihat ya, ini adalah konsep. Setelah pengertiannya dibatasi menjadi kondisi penghasilan per bulan di bawah 500.000 sehingga dapat diamati dan diukur, maka kemiskinan disebut konstruk. Jadi konsepnya itu adalah kemiskinannya. Kemudian kita batasin dari kemiskinan ini ya, dibatasi penghasilan per bulannya di bawah 500.000 atau kurang dari 500.000. Nah, kemudian ada yang penghasilan 1 bulan, misalnya penghasilan per bulan 500 sampai 1 juta misalnya. Di atas 5 juta. Nah, kita bagi tiga konstruk dari kemiskinan ya, yang tadi sudah dijelaskan kemiskinan itu. Nah, ketika sudah dibagi menjadi 3 kategori tadi, di bawah 500.000, sekitar 500 sampai 1 juta, kemudian di atas 5 juta misalnya per bulan penghasilannya, maka itu disebut konstruk atau konstruk dari kemiskinan karena bisa diukur gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, tadi contoh dari konstruk kemiskinannya. Lihat lagi kepada sikap, konsep dari sikap. Nah, konsep dari sikap berarti untuk mencapai atau untuk menjadikan sikap ini menjadi konstruk ya, yang dapat diukur atau yang dapat dinilai, maka kita harus membatasi setiap pernyataan atau setiap setiap pernyataan sikap ini ya nantinya akan bisa diukur seperti sikap terhadap, jadi seperti ini ya pernyataannya, sikap konsumen atau misalnya sikap mahasiswa terhadap kualitas pelayanan Universitas Muhammadiyah Bandung misalnya ya. Nah, itu diturunkan atau kita membuatkan konstruk menjadi pernyataan-pernyataan verbal yang akan bisa diukur oleh kita. Itu ya.
Jadi diberikan skor misalnya 1 sampai 5 gitu, atau 1 sampai 4. Nah, itu yang nantinya akan kita turunkan menjadi skor atau yang bisa diukur dari sikap gitu ya. Atau kita juga harus mencari konsep dari sikap ini apa, definisi dari sikap ini apa gitu ya. Jika kita sudah mendapatkan definisi sikap maka kita harus menjabarkan. Jadi ada kalau kalian pernah, mencari atau sempat menemukan di jurnal misalnya ya, mengenai sikap ini apa, maka kalian akan mendapatkan ada sikap afektif, ada dimensi-dimensi dari sikap, sikap afektif, kognitif, sama konatif. Nah, dari 3 itu kita bisa memberikan atau membuatkan konstruk yang nanti akan kita bisa ukur. Jadi memberikan skor ya, penilaian gitu ya, dari 3 sikap ini tadi, afektif, konatif, dan kognitif ya. Selain itu, contoh selanjutnya atau contoh terakhir ini adalah konsep dari popularitas. Nah, konsep dari popularitas, maka kita juga harus mencari definisi dari popularitas ini sendiri apa. Ya, maka ketika kita akan membuat konstruk penelitian, kita harus membatasi jumlah pilihan sosiometris yang diterima seseorang dari individu atau kelompok lainnya mengenai popularitas ini ya, gitu. Masuk kepada proposisi. Proposisi ini adalah menyatakan bagaimana bentuk hubungan, apakah mempengaruhi atau hubungan kebersamaan. Kedua, suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih dari satu konsep atau variabel. Rumus proposisi dinyatakan dengan ungkapan linkage proposisi atau hubungan jika X maka Y. Linkage proposisi ini adalah keeratan hubungan antara variabel-variabel. Kalau kuantitatif tentunya ada variabel X dan variabel Y ya. Nah, ini yang dinamakan proposisi ya. Rumus proposisi dinyatakan dengan ungkapan linkage proposisi yaitu jika X maka Y ya. Masuk kepada definisi variabel. Definisi variabel, konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka, atau konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah. Contohnya, badan, punya variasi tinggi badan, bentuk badan, sama berat badan. Penduduk, punya variasi usia, jenis kelamin, suku, dan bangsa. Nah, ini contohnya ya, contoh dari variabel ya. Ketika ini saya akan memberikan suatu simpulan, apa itu konsep, konstruk, dan variabel, saya berikan diagram atau gambar. Konsep, contoh dari konsep saya ambil adalah terpaan media ya. Terpaan media, konstruknya ini adalah frekuensi dan durasi seseorang dalam menonton televisi. Variabelnya ini adalah frekuensi yang diberi nilai 1 sangat sering, 2 sering, 3 jarang ya. Gitu. Kalau durasi diberi nilai juga sama ya, 1 sangat lama sampai ke sebentar. Ini nantinya yang akan menjadi sebuah bentuk pernyataan atau pertanyaan di sebuah kuesioner ya. Ketika kalian meneliti mengenai terpaan media gitu. Misalnya contohnya pengaruh atau hubungan eh, hubungan terpaan media dengan hubungan atau gini aja ya, pengaruh menonton pengaruh apa sih namanya, pengaruh penggunaan
media terhadap, eee, kualitas, pengaruh tunggu sebentar, pengaruh, menonton televisi atau pengaruh, menonton drama Korea misalnya, pengaruh menonton drama Korea terhadap, sikap terhadap perilaku mahasiswa dalam mengikuti fashion-nya gitu, ya. Atau juga bisa kita ambil mengenai terpaan media ini adalah anak-anak yang menonton televisi, gitu ya. Anak-anak yang menonton televisi, ini nanti dihubungkan kepada kualitas belajarnya, gitu ya. Pengaruh terpaan, sinetron, pengaruh, menonton, hubungan anak menonton televisi dengan kualitas belajar anak ya, itu juga bisa dilihat. Itu yang diukur tentunya adalah frekuensi dan durasi seseorang ya. Frekuensi dan durasi yang diukur dari terpaan media, gitu ya. Ini harus disesuaikan dengan teorinya. Teori yang biasa sering digunakan di kuantitatif yang mengukur terpaan media ini biasanya adalah usage and gratification ya. Walaupun ini teorinya sudah lama kalau untuk usage and gratification, tapi masih digunakan dan oleh para peneliti ya. Gitu. Jenis-jenis variabel, variabel kategori dan variabel berhubungan, variabel bebas atau independen, dan variabel terikat atau dependen, variabel atribut dan variabel aktif, variabel diskrit dan variabel kontinu. Itu ya. Menentukan variabel. Menentukan variabel ini ya contohnya. Pengaruh terpaan iklan televisi terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk Telkomsel di Kota Bandung. Variabel bebasnya mana? Variabel bebasnya adalah terpaan iklan televisi. Variabel terikatnya adalah yang mana? Perilaku konsumen dalam membeli produk. X dan Y. Ya, biasanya dikenal dengan variabel X dan variabel Y. Terikat dan tidak terikat atau bebas dan tidak terikat. Masuk kepada hipotesis. Hubungan di antara variabel-variabel yang diamati. Dugaan sementara. Jadi hipotesisnya adalah dugaan sementara peneliti berlandaskan teori dan atau riset sebelumnya yang akan dibuktikan melalui pengujian statistika. Suatu hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel tadi. Ya, misalnya korelasi antara tingkat pendidikan dengan skor pemahaman membaca artikel pada majalah X. Variabel yang dihubungkan dalam hipotesis ini adalah tingkat pendidikan dengan pemahaman membaca artikel majalah. Asumsi hipotesis juga biasa disebutkan itu asumsi ya. Asumsinya adalah pernyataan yang berperan sebagai titik tolak untuk mempelajari suatu gejala atau variabel maupun hubungan di antara variabel. Bagaimana kriteria hipotesis? Kriteria hipotesis pertama adalah menggambarkan keadaan atau hubungan di antara variabel. Terus harus memberikan petunjuk bagaimana variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesis ini dapat diamati atau diukur dalam penelitian yang empiris. Fungsi dari hipotesis ini adalah memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dengan lebih jelas dan tegas. Memperjelas tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam analisis sebagai panduan utama peneliti dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta empiris, agar paradigma penelitian ini tidak keluar dari teori atau acuan penelitian sebelumnya, gitu ya. Kalau di kuantitatif harus ada hipotesis ya.
Nanti ada ya H0 dan H1 ya, kita belajar. Nah ini, merumuskan hipotesis. Peneliti menyusun dua rumusan hipotesis agar pengujian dapat dilakukan. Ya, ada yang menyebutkan H1, H2, H3, dan H0. Tapi biasanya adalah H0 dan H1 ya. Dalam pengujian harapan peneliti adalah menolak H0 dan menerima H1. Ya, H0 ditolak dan H1 diterima. Contohnya H1, tingkat pendidikan berkaitan dengan pemahaman membaca artikel pada majalah X. Berarti diterima ya H1-nya. H0-nya, tingkat pendidikan tidak berkaitan dengan pemahaman membaca artikel pada majalah X. Berarti tidak berkaitannya kalau H0 ini. Jadi ada dua hipotesis nantinya yang akan kita teliti atau yang nanti akan kita dapatkan di hasil penelitian kuantitatif ya, gitu ya. Apakah diterima atau tidak diterima gitu ya. Nah, ini jenis hipotesis. Ada hipotesis deskriptif. Hipotesis yang menggambarkan karakteristik suatu satuan awal yang menjadi fokus perhatian penelitian berdasarkan variabel tertentu. Nih ya, permasalahan penelitian. Apakah perbedaan terhadap proses pembaharuan mempunyai perbedaan pada mereka yang berasal dari suatu lingkungan sosial tertentu? Asumsinya ada tiga berarti ya. Eh, Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang memungkinkan keterbukaan untuk meniru proses pembaharuan. 2. Nilai yang dianut seseorang merupakan dasar pengaruh bagi penerimaan proses pembaharuan. 3. Tingkat informasi yang dimiliki seseorang dapat memberi pandangan mengenai suatu proses perubahan. Ada hipotesis umum dan hipotesis khusus ya. Ini adalah jenis-jenis hipotesis ya. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis korelasional. Ya, hipotesis korelasional ini adalah hipotesis yang menggambarkan hubungan di antara dua atau lebih variabel. Jadi ada X1, X2, X3, X4 sama Y1 atau balik lagi kepada penelitian kita gitu ya. Ada yang sampai X1, X2. Terus ada yang meneliti juga hubungan X1, X2 dengan Y1, Y2 dan Z, ada yang variabel antecedennya ya, gitu. Tapi kalau untuk korelasional biasanya kita menggunakan hubungan ya, karena kita meneliti sesuatu yang berkorelasional, gitu ya. Ada sebab dan akibat ya, gitu. Jadi hipotesisnya biasanya semakin besar jumlah tenaga ahli dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan peraturan kerja perusahaan. Ya, biasanya hipotesis 1 dan hipotesis H0 sama H1 menggunakan semakin besar. Gitu ya. Ini ada hipotesis kasualitas. Gitu ya. Sebenarnya jenis-jenis hipotesis ini yang kita gunakan ya tadi H0 H1 ya, tanpa harus ada deskriptif, korelasional dan sebagainya ya. Tapi ini menjadi panduan kalau untuk hipotesis korelasional ya berarti kan pakai semakin besar atau seberapa besar sih tingkat seberapa besar tingkat eh, seberapa besar tingkat seberapa besar tingkat pengetahuan mahasiswa dengan materi yang disampaikan gitu ya. Atau seberapa besarnya hubungan antara misalnya kualitas belajar dengan atau minat belajar dengan membaca buku, atau seberapa besar hubungan membaca buku dengan hasil atau dengan studi belajar mahasiswa. Ya, nah itu yang biasanya digunakan oleh hipotesis korelasional gitu ya. Nanti kalian juga paham apa itu hipotesis,
karena di kuantitatif ini harus banyak eee, membaca jurnal gitu. Ya membaca jurnal, kemudian nantinya kita akan paham jurnal yang kuantitatif ini yang seperti apa sih gitu ya. Gitu. Nah ini ada contoh atau bukan ada tugas atau kasus di mana nanti kalian memberikan 5 contoh dari transformasi proses, 5 contoh ya, atau berikan contoh dari communication gitu. Ya, kalian berikan tadi ya konsep dari komunikasi seperti apa, kemudian konstruknya kayak gimana, kemudian variabelnya seperti apa gitu, pada konsep komunikasi. Nah, ini tadi mengenai komponen-komponen dari penelitian ya. Apa aja tadi komponen-komponen dari penelitian? Komponen-komponen dari penelitian tadi ya, ada konsep, ada konstruk, ada variabel. Ya, ini ada beberapa komponen penelitian. Sebenarnya banyak sekali untuk komponen penelitian ya. Nanti ada indikator, apa itu indikator? Ya, ada definisi operasional dan sebagainya ya. Nah, ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Nah, yang berhubungan juga masih berhubungan mengenai komponen penelitian ya. Komponen penelitian yang selanjutnya ini adalah kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan instrumen penelitian. Nah, kerangka teori ini adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitian. Kerangka teori ini biasanya lebih kompleks dari kerangka konsep. Ingat ya, konsep tadi hanya berdasarkan definisi saja ya. Atau konsep ini adalah representasi dari teori yang nantinya ya, gitu ya, atau mewakili teori. Tapi yang lebih baik lagi ketika menggunakan analisis atau ketika menganalisis masalah atau penelitian, maka sebaiknya harus menggunakan teori gitu. Untuk pendukung-pendukungnya yang nantinya akan menjadi tambahan analisis kita, yaitu kita bisa menggunakan konsep ya. Nah itu ya. Itu makanya kalau untuk di kualitatif juga teori itu satu, tapi banyak sekali konsep-konsep pendukung yang nantinya sebagai pisau analisis kita gitu di dalam penelitian kita. Itu ya. Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Landasan teori adalah teori-teori yang dianggap relevan untuk menganalisis objek. Menentukan teori yang relevan ini didasarkan atas hakikat objeknya. Artinya, objeklah yang menentukan teori mana yang relevan. Artinya, relevan ini adalah sesuai dengan variabel ya. Gitu. Kalau saya biasanya kalau yang S1 saya ini adalah penelitiannya kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini di mana kita harus menentukan teorinya dulu ya. Teorinya dulu agar kita dapat menurunkan variabel atau agar kita dapat menurunkan indikator yang nantinya akan menjadi sebuah pertanyaan di kuesioner gitu ya. Memang di kuantitatif ini harus paham benar teori yang akan kita gunakan. Harus paham benar teori itu apa sih?
gitu. Apakah teori ini sudah pas atau sudah relevan dengan objek penelitian kita atau sesuai dengan variabel penelitian kita? Ada variabel X dan variabel Y. Yang mana yang mau diukur gitu ya? Yang mana yang mau diteliti, yang mana mau dianalisis atau dilihat. Nah, gitu ya. Variabel X, variabel Y-nya ya di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Nah, ini kerangka teori. Yang perlu dipahami adalah sains ilmunya atau variabel atau faktor atau hubungan variabelnya. Yang kedua, pendekatannya. Pendekatannya apakah deduktif, induktif, rasionalis, dan empiris. Ini sudah tahu ya, deduktif, induktif seperti apa. Perlu dipahami untuk kerangka teori dan asumsinya seperti apa ya. Langkah-langkah dalam penyusunan kerangka teori ini harus kita menetapkan nama variabel dan jumlah variabel. Ya, kalau untuk pemula variabelnya satu-satu aja gitu, variabel X dan variabel Y gitu, nggak perlu banyak-banyak gitu kalau ingin meneliti. Kalau pemula ya, atau kalau yang awam. Kemudian mencari sumber-sumber bacaan, mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti. Kemudian kita deskripsikan teori. Ya. Kerangka konsep. Hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Konsep ini merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Karena konsep merupakan abstraksi, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep ini hanya dapat diamati dan diukur melalui konstruk yang dikenal dengan istilah variabel. Tadi kita sudah belajar ya, apa itu konsep, konstruk, dan tadi apa ya, konsep, konstruk, serta variabel ya kalau nggak salah ya. Gitu ya. Skema sederhana yang menggambarkan secara singkat gambaran penelitian dan proses pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Ini kerangka konsep. Fungsi dari kerangka konsep ini adalah mengetahui gambaran penelitian secara keseluruhan, pedoman arah tujuan penelitian. Ini ada fungsi dari kerangka konsep ya. Contoh dari kerangka konsep ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya ini adalah variabel penyebab, variabel yang tidak terikat, variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen gimana? Variabel akibat. Variabel yang terikat, variabel yang dipengaruhi. Bedakan ya, mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi kita harus tahu yang nantinya akan kita teliti apakah apakah A mempengaruhi B atau B dipengaruhi oleh A gitu ya. Nah, ini agak kompleks juga ya di kuantitatif, tapi ini kalau kalian sudah paham benar di kuantitatif, kalian akan menyenangi untuk meneliti sebuah penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, variabel-variabel dalam kerangka konsep tidak dibuat hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan peneliti saja. Variabel dalam kerangka konsep dibuat berdasarkan referensi-referensi literatur atau penelitian sebelumnya. Kerangka konsep yang dibuat berdasarkan referensi ini berfungsi untuk justifikasi penelitian. Jadi, justifikasi penelitian merupakan alasan atau landasan dalam teori berpikir penelitian. Itu ya. Kerangka berpikir, kalau di kuantitatif itu nanti ada kerangka berpikir gitu ya. Kerangka berpikir mulai dari awal bagaimana mendapatkan masalah atau mencari masalah, kemudian teori, kemudian langsung masuk kepada variabel-variabel yang ditentukan, kemudian langsung kepada simpulan nantinya, analisis dan simpulan gitu ya. Kita lihat ke contohnya ya. Contoh dari kerangka konsep. Judul, hubungan antara pengetahuan dan perilaku pemberian ASI. Ya, ini yang judulnya. Hubungan antara pengetahuan dan perilaku pemberian ASI. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI ada
pendidikan, pengetahuan, pendapatan, ketersediaan waktu. Jadi yang dilihat ini, yang dilihat adalah, ini faktor-faktornya, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, dan ketersediaan waktu yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI, itu ya. Selanjutnya contoh lainnya adalah, eee, contohnya kerangka konsep penelitian ya, variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependennya ini adalah minat ibu terhadap upaya deteksi dini kanker payudara. Variabel independennya ini adalah X1, X2, X3 ya, pendidikan, pengetahuan, dan informasi. Nah, ini variabel Y-nya. Jadi, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi gitu ya. Apakah dari ketiga faktor ini nantinya akan mempengaruhi minat ibu untuk mengetahui deteksi dini kanker payudara atau upaya deteksi dini kanker payudara. Ya, jadi variabel X dipengaruhi variabel Y atau variabel Y mempengaruhi variabel X. Gitu. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep. Secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Variabel yang digunakan tadi ya, variabel X dan variabel Y. Instrumen penelitian masuk pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Ibnu Hajar, instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Apa itu instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian di kuantitatif kita menggunakan kuesioner atau angket ya. Itu. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya adalah kuesioner atau angket. Atau bisa juga kita menggunakan panduan wawancara ketika kita berangkat atau bertemu langsung dengan responden ya. Gitu. Kalau sekarang kan serba digital. Bisa mengirimkan hanya link aja ya, link Google Form kepada responden, kemudian responden yang mengisinya. Tapi tentunya juga di situ tertulis, di dalam kuesioner tertulis bagaimana caranya responden mengisi pertanyaan-pertanyaan atau memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti di dalam kuesionernya ya. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti coba kalian pahami dari materi 1 sama materi 2 ya mengenai komponen-komponen penelitian ya. Ada tadi konstruk, konsep. Kemudian ada kerangka teori, kerangka konsep atau definisi operasional analisis variabel ya. Itu ya. Ini nanti kalian pahami tugasnya adalah konsep, berikan contoh atau jabarkan konsep dari komunikasi. Konsep communication itu apa? Nah, kalian bisa mengikuti strukturnya yang tadi saya sudah berikan ya. Di slide mana ya? Nah, ini. Ya, jadi konsepnya komunikasi itu konsep komunikasi, konstruknya apa, jabarkan, variabelnya apa dari konsep komunikasi ya. Gitu. Oke.
Oke, paham sampai sini atau sudah ada yang selesai menjabarkan konsep dari komunikasi itu apa? Nanti kalau sudah ada silakan, ini ya, berikan pendapatnya ya, gitu. Atau bisa juga nanti kalian memberikan contoh yang lain ya, contoh yang lain, selain dari konsep komunikasi ya, yang kalian pahami aja ya, yang bisa ya. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu mengenai populasi teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Ini sih kita sudah masuk ke pertemuan 7 ya, saya cepatin aja ya, karena, eee, untuk ini juga ya meminimalisir hemat kuota juga ya, meminimalisir penggunaan kuota di dalam sebuah perkuliahan ya, gitu. Nanti kalau yang tidak ada yang, mengerti nanti coba ditanyakan atau kita diskusi nanti via WhatsApp ya. Materi yang terakhir adalah populasi teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Populasi ini adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Agar data yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tapi cukup mewakili. Maka prosesnya disebut teknik sampling atau teknik penyampelan. Ya. Nah ini contohnya ya, di populasi itu banyak banget ya, banyak banget jumlahnya, kemudian kita mengambil sampelnya ini adalah yang mewakili dari beberapa populasi yang ada gitu ya. Tentunya dengan menggunakan rumus yang sudah ada ya. Kita hanya memasukkan angka-angka aja ke dalam rumus tersebut ya. Jadi tenang aja gitu, sudah ada rumusnya. Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen penelitian. Sampel ini terdiri dari subjek penelitian, yaitu responden sendiri, yang menjadi sumber data yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik sampling. Ada beberapa teknik sampling untuk memperoleh responden atau sumber data yang representatif, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, perbedaan populasi dan sampel kita lihat ya. Populasi ini definisinya adalah merupakan item total target penelitian sesuai pertimbangan periset. Sampelnya adalah bagian atau porsi yang terseleksi dari populasi untuk penelitian. Misalnya kita mau meneliti mengenai populasi remaja, enggak, kita ingin meneliti perilaku konsumen ya. Misalnya kita ingin melihat perilaku konsumen makanan ya, gitu ya. Perilaku konsumen yang membeli makanan di Grab atau transportasi online ya, yang menggunakan transportasi online. Nah, kita harus mengetahui populasi ya, populasi jumlah yang akan kita nantinya teliti. Misalnya konsumennya siapa nih? Misalnya kita ambil aja nih mahasiswa UM Bandung ya. Mahasiswa UM Bandung ini jumlahnya dari angkatan 2017 sampai 2020 berapa gitu ya. Nah, populasinya misalnya ada 1.000 ya. Ada 1.000 mahasiswa UM Bandung. Kemudian untuk sampelnya kita mengambil sampel dari 1.000 ini, dari populasi yang sudah ditentukan itu 1.000. Dari pengambilan teknik sampling nanti ada yang kita dapatkan sampel. Misalnya kalau dari 1.000 kita dapatkan sampelnya misalnya 150 ya, 150 sampel. 150 sampel
yang mewakili populasi, yang mewakili, nantinya kita akan memberikan kuesioner, gitu ya. Karakteristik simbol, perbedaan dari populasi dan sampel kita lihat yang kedua adalah karakteristik simbol. Populasi ini adalah parameter rata populasi, simbolnya seperti itu ya. Ada simpangan baku, ukuran, N, presentasenya. Sampel statistik, rata sampel atau simpangan baku atau ukuran atau karakter atau simbolnya itu biasanya menggunakan N besar kalau sampel, ya, populasinya N kecil. Nah, ini biasanya seperti ini ya. Persentase pakai P, rata populasi pakai simbol U gitu ya, U. Nah, saya ingin memberikan contoh, kita lihat ya. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Ya, gitu. Jika yang diteliti adalah motivasi pegawai di Departemen A, maka populasinya adalah ya seluruh pegawai di Departemen A. Jika kita telitinya adalah laporan keuangan perusahaan B, maka populasinya benar, yaitu keseluruhan laporan keuangan perusahaan B. Ya, itu populasi. Oke. Nah, kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Jika populasinya pabrik sepatu, maka jumlah pabrik sepatu misalnya 500 ya, maka populasinya tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Ya. Bagaimana syarat untuk sampel yang baik? Syarat sampel yang baik, pertama, secara umum sampel yang baik adalah mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Artinya bahasa pengukuran sampelnya itu harus valid atau bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Ya. Misalnya, kalau yang diukur adalah masyarakat Sunda, sedangkan yang dijadikan sampel itu orang Banten saja. Nah, apakah sampelnya valid atau tidak valid? Tidak valid. Kenapa? Karena eh, eh, masyarakat Sunda kan bukan Banten aja, ya. Ada Sumedang, kemudian ada Bandung, terus ada Tasikmalaya, ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam masyarakat Sunda. Banyak dong berarti ya? Iya, banyak. Jadi tidak mungkin sampelnya itu hanya orang Banten. Ya, maka ya tidak valid artinya. Jadi yang harus mewakili populasinya, itu yang harus mewakili populasi dari masyarakat Sunda. Itu sampelnya yang baik ya, syarat sampel yang baik. Gitu. Agar kenapa? Agar nanti hasilnya valid ketika kalian memasukkan data-data kuesioner ke dalam SPSS gitu. Kalau tidak valid berarti harus diulang penelitiannya. Gitu ya. Ada dua pertimbangan sampel yang dikatakan valid. Pertama, akurasi atau ketepatan. Tingkat ketidakadaan atau bias atau kekeliruan dalam sampel. Makin sedikit tingkat kekeliruan, makin akurat sampel tersebut. Nanti ada ya, akurasi atau ketepatan ini adalah ya. Ada 5%, ada 10%, nanti tingkat keakuratannya yang dipilih. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Contoh, 300 pegawai produksi diambil sampelnya 50 orang nih ya. Setelah diukur ternyata rata-rata per hari setiap orang 50 potong produk X misalnya ya. Namun berdasarkan laporan harian, pegawai bisa menghasilkan produk per harinya rata-rata 58. Berarti
Ini mengacu kepada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi ya, gitu. Itu ya. Valid juga, karena apa? Karena tidak jauh, kalau presesi ini kan tidak jauh dari, eee, yang sudah didapatkan dari hasil dari sampelnya ya. Itu tadi misalnya ya, 300 pegawai produksi diambil sampelnya 50 orang. Setiap orang ini menghasilkan 50 potong produk, Eee, tapi berdasarkan laporan harian, pegawai bisa menghasilkan produk perharinya rata-rata 58. Antara hitungan SPSS dengan laporan hariannya kan, eee, tidak sama ya, tapi ini, tidak terlalu jauh ya, angkanya gitu ya. Jadi bisa dikatakan valid gitu ya. Ya. Ukuran sampel dikaitkan dengan besarnya sampel. Selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan. Pertama, derajat keseragaman. Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang diambil. Rencana analisis, kemudian biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Gitu ya. Jadi ketika kita mengambil, populasi dan, sudah mendapatkan sampelnya, kita juga harus mengetahui gitu ya, derajat keseragamannya nanti seperti apa, kemudian rencana analisisnya kayak gimana, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia, eee, apakah SDM untuk penelitian ini banyak atau, memang cuma satu orang, 2 orang, atau beberapa orang lah ya, yang nantinya akan mempengaruhi, ke waktu penelitian gitu ya, tenaga tenaga peneliti atau tenaga tenaga pembantu peneliti untuk, menyebarkan kuesioner misalnya kepada beberapa responden ya, yang sudah didapatkan dari ukuran sampel yang tadi ya, sudah diukur gitu atau sudah dihitung. Dan juga harus dipertimbangkan ya. Karena kalau kita meneliti sampelnya misalnya ada 500 sampelnya ya, eee, terus SDM kita terbatas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan untuk peneliti gitu ya. Waktunya juga kan butuh waktu yang banyak, biayanya juga banyak gitu ya, gitu. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, kita lanjut kepada ini, pedoman penentuan jumlah sampel. Sebaiknya ukuran sampel ini di antara 30 sampai dengan 500 halaman. Ini menurut Roscoe dan dalam UMA ya. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel atau laki atau perempuan SD SMP, maka jumlah minimum harus 30. Pada penelitian multivariat, termasuk analisis regresi multivariat, ini ukuran sampelnya harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Penelitian eksperimen sederhana dengan pengendalian yang ketat atau ukuran sampel bisa di antara 10 sampai 20 gitu ya. Yang biasanya sih minimalnya adalah 35 ya minimal sampelnya ya. Tapi yang lebih akurat ya Pak, sekitar 100-an ke atas ya, tergantung balik lagi kepada populasi nantinya ya, jumlah populasi ya, gitu ya. Teknik sampling. Nah, kita masuk kepada teknik sampling. Kayak gimana sih teknik sampling nantinya yang akan, mendapatkan hasil sampel ya, gitu. Sampel ini adalah sebagian dari populasi ya. Populasi ini adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen ini biasanya kita sebut adalah sensus. Kalau yang kalian ketahui adalah sensus penduduk ya, itu banyak banget ya kalau sensus penduduk ya. Sensus penduduk, misalnya Jawa Barat, penduduknya berapa ribu orang ya. Nah,
Kalau terlalu banyak sekali populasi ini, bisa kita katakan sensus, gitu ya, sensus. Karena seluruh elemen nantinya akan kita teliti, ya, sensus penduduk. Makanya untuk sensus penduduk ini, tidak hanya membutuhkan waktu seminggu ya, untuk bisa dapat mengetahui, beberapa, eee, beberapa jumlah, lansia misalnya, jumlah perempuan berapa, umur 40-an ke atas berapa ya jumlahnya. Itu nggak bisa sampai seminggu ya, gitu. Sampai berbulan-bulan untuk meneliti sensus penduduk ini ya. Nah, ini teknik pengambilan sampel ini ada 2 jenis ya, probability atau random sampling, yang kedua non-random sampling atau non-probability sampling. Nah ini, teknik sampling, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Coba kalian lihat ya, probability sampling ini ada simple random sampling, ada PSRS, ada DSRS, ada sampling menurut daerah. Yang kedua ini ada non-probability sampling, sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampai kepada snowball sampling. Nah, untuk probability sampling ini biasanya digunakan yang paling banyak ini adalah simple random sampling. Kalau untuk non-probability sampling yang bisa digunakan adalah purposive sampling ataupun snowball sampling ya, gitu. Nah, apa itu probability atau random sampling? Yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak, memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama sampling frame. Kerangka sampling atau daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Misalnya, jika populasi penelitian mahasiswa PTB, maka peneliti harus memiliki daftar semua mahasiswa yang terdaftar di PTB. Ini random sampling atau dilakukan untuk mengambil sampel secara acak. Jika populasinya adalah wilayah Jawa Barat, maka peneliti harus mempunyai peta wilayah Jabar secara lengkap, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, serta kampung ya. Kemudian peneliti juga harus mempunyai alat untuk dijadikan penentu sampel. Tabel angka random, kalkulator, bisa juga dengan cara undian. Atau juga bisa menggunakan atau bisa, sekarang kan udah canggih ya ininya handphonenya ya. Sudah ada beberapa aplikasi untuk menentukan atau mencari sampel seperti undian gitu ya, atau apa ya namanya aplikasinya gitu. Saya pernah menggunakan aplikasi yang ada di Google Play Store. Nah ini nantinya akan memudahkan kita untuk menentukan sampel gitu. Kalau ini random sampling ya. Nah, daripada kalau secara manual kita harus menuliskan ya dari angka 1 sampai 100 misalnya, kemudian kita kocok ya. Kita kocok lalu kita setelah dikocok kan nanti keluar hasil ya. Nah, itu nantinya akan menjadikan sampelnya kita gitu. Nah, ini lebih ribet kalau untuk secara manual ya. Ada 5 kategori random sampling, ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling atau sampel wilayah. Simple random sampling atau sampel acak sederhana. Nih, misalnya kita langsung ke contoh ya, misalnya wanita dan pria, kaya dan miskin, manajer dan bukan manajer, dan lain-lain. Maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Itu ya. Jadi dalam simple random sampling ini adalah anggota sampel yang memiliki karakter yang sama, yaitu homogen yang diambil secara acak atau menggunakan tabel bilangan random. Jadi ya, tabel bilangan random ataupun undian dan sebagainya ya. Ini yang tadi saya katakan. Rumus dari kita bisa mengetahui sampelnya. Gitu.
Gitu. Rumus Lovin namanya ya, rumus Lovin. N kecil ini adalah sampel, N besar populasi, E ini adalah perkiraan tingkat kesalahan atau derajat presisi yang tadi ya di awal ya sudah dijelaskan. Kita bisa mengambil 5% atau 10%-nya. Maksimal itu 10%-nya di dalam penelitian sosial. Gitu. Terserah dari peneliti ya, mau 5% atau 10%. Gitu. Derajat kesalahan dari sebuah teknik pengambilan sampel atau derajat error ya, derajat error dalam nanti SPSS nantinya ya. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk namanya penelitian teknik pengambilan sampling? Belum ya? Oke. Ini saya langsung aja ya kepada yang biasanya digunakan. Nah ini ya, ada 6 kategori yang termasuk ke sampel tidak acak. Nah ini ya, non-probability sampling ya, tadi purposive sampling dan snowball sampling. Saya akan menjelaskan mengenai yang biasa digunakan ya. Purposive sampling. Purposive sampling ini adalah responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Berdasarkan tujuan peneliti. Misalnya status sosial ekonomi dalam rangka meneliti tingkat kemiskinan, maka sejumlah sampel yang ditetapkan adalah mereka yang taraf ekonominya menengah ke bawah. Snowball sampling, sampel bola salju. Misalnya adalah peneliti ini hanya tahu 1 orang atau 2 orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan banyak, maka dia minta kepada sampel 1 ini untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel di penelitian dia gitu ya. Sehingga, maka seperti ini nih ya ilustrasinya. Sampel 1 kita katakan A ya, A. Teman dari sampel 1, B1, B2, ada 2 orang ya dari teman 1. Kemudian, B1 ini juga disuruh nih ya, coba ada temennya enggak yang bisa mengisi, atau yang, kompeten atau yang memang, menjadi objek penelitian pada penelitian ini. Didapatkan 2 teman dari B1, juga didapatkan 2 teman dari B2. Nah ini nantinya akan menjadi, banyak sekali sampel, akan didapatkan sampel yang banyak dari snowball sampling ini, gitu ya. Dari 1 kemudian sampai misalnya 100, itu ya. Cuman, ya tadi kita cuma punya 1 sampel, kemudian dari 1 sampel ini, didapatkanlah sampai kepada 100 sampel ya, gitu ya. Desain, prosedur, dan rumus teknik sampling. Desain sampling adalah alasan menggunakan sampel yakni mengurangi kerepotan. Populasinya terlalu besar, dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien waktunya ya. Prosedur penentuan sampel. Nah ini apa ya? Pertama, identifikasi populasi. Memilih kerangka sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur, pemilihan unit sampel, kemudian menentukan ukuran sampel, menentukan unit sampel, sampai kepada pelaksanaan kerja lapangan. Gitu. Ya, sampai sini saya rasa sudah cukup ya untuk materi mengenai sampel ya. Mengenai sampel. Populasi teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Tuh. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Memang ini agak sedikit ini ya,
sulit untuk difahami, tapi nanti insya Allah akan kalian pahami. Ini saya akan berikan tugas mengenai review jurnal ya, review jurnal kuantitatif ya, gitu. Jadi kalian akan paham ketika kalian sudah membaca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kuantitatif ya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada pertanyaan silahkan nanti kita diskusikan di WhatsApp atau nanti kita eh, adakan waktunya lagi ya untuk pertemuan yang selanjutnya sehingga nanti kalian bisa paham selebihnya dari populasi, teknik sampling sampai kepada operasional variabel. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup materi hari ini, materi pertemuan dari 5, 6, dan 7 ya. Ya, pertemuan 5, 6, dan 7 semoga kalian paham. Saya tutup dan saya akhiri. Sampai bertemu lagi setelah UTS ya. Setelah UTS kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 ya. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.